Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya mengingatkan satu hal kecil. Pastikan tidak ada hal yang bisa mengganggu ketenangan hati Anda malam ini. Karena kisah yang akan Anda dengarkan bukan sekadar cerita cinta, melainkan perjalanan dua jiwa yang terjebak di antara kewajiban dan perasaan. Jika kisah ini membuat Anda merenung, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan, agar semakin banyak orang bisa mengambil pelajarannya. Selamat mendengarkan. Angin sore berhembus pelan di sebuah desa kecil bernama Desa Sukamulya, di kaki perbukitan yang sejuk dan tenang. Matahari mulai turun di ufuk barat, meninggalkan sinar jingga yang menyapu halaman rumah tua bercat putih gading. Di beranda rumah itu, seorang wanita muda duduk diam di kursi rodanya, menatap senja yang perlahan memudar. Namanya Rania. Tubuhnya tampak rapuh, kulitnya pucat, namun sorot matanya masih memancarkan semangat hidup yang tersisa. 2 tahun lalu, ia adalah wanita yang penuh warna, energik, sukses sebagai desainer interior di Bandung, dan baru saja menikah dengan lelaki yang ia cintai, Aditya. Tapi sebuah kecelakaan di jalan tol merenggut segalanya. Dalam sekejap, hidupnya berubah total. Sejak hari itu, Rania tak lagi bisa berdiri. Ia lumpuh dari pinggang ke bawah. Pada awalnya, Aditya tampak berusaha tegar. Ia sering menemani Rania ke rumah sakit, menenangkannya ketika rasa putus asa datang, bahkan masih sempat bercanda di sela terapi. Namun perlahan segalanya berubah. Pekerjaannya yang sibuk di luar kota membuatnya jarang pulang. Komunikasi mulai dingin. Perhatian yang dulu hangat perlahan menjadi kewajiban tanpa rasa. Dan suatu sore yang tak akan pernah dilupakan Rania, Aditya datang dengan ekspresi datar dan kalimat yang mengiris hati. "Rania, untuk sementara, kamu tinggal dulu di rumah ayah ya. Beliau bisa jagain kamu lebih baik dari aku. Aku terlalu sibuk." Nada suaminya bukanlah permintaan, tapi keputusan. Rania hanya terdiam. Ia menatap wajah lelaki yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, tapi kini terasa seperti orang asing. Beberapa hari kemudian, dengan berat hati, ia meninggalkan apartemen mereka di kota dan pindah ke rumah sang mertua di desa. Rumah itu milik Pak Dirga, seorang pria berusia 58 tahun. Ia adalah pensiunan guru agama, duda selama 7 tahun setelah istrinya meninggal karena stroke. Sosoknya tenang, berwibawa, dan dikenal penduduk desa sebagai orang yang sabar dan selalu menolong siapapun. Ketika Rania tiba, suasana terasa kaku. Ia takut merepotkan, takut menjadi beban. Tapi sambutan Pak Dirga justru membuat dadanya menghangat. "Di rumah ini kau bukan tamu, Rania," ucapnya lembut sambil menatap penuh kasih. "Kau anakku juga, jangan sungkan. Kalau ada yang kau butuhkan, bilang saja." Ucapannya sederhana, tapi terasa seperti selimut bagi hati Rania yang dingin. Hari-hari pertamanya berjalan penuh keheningan. Ia lebih sering duduk di teras, menatap kebun kecil di belakang rumah yang dipenuhi bunga melati. Kadang-kadang Pak Dirga ikut duduk di sebelahnya, membawa 2 gelas teh hangat dan berbicara pelan, menanyakan kabar atau sekedar membicarakan cuaca. Rania perlahan mulai merasa nyaman. Namun di balik kenyamanan itu, ada rasa bersalah yang samar. Karena setiap kali pria itu tersenyum, ada sesuatu yang aneh bergetar di dadanya. Ia berusaha menepis pikiran itu. "Tidak mungkin," batinnya. "Beliau ayah mertuaku." Tapi hati manusia tidak bisa diatur seperti logika. Semakin ia menolak, semakin perasaan itu tumbuh diam-diam, seperti tunas kecil yang menyelinap di tanah kering. Malam itu hujan turun perlahan.
Butiran air menari di atap kayu, menimbulkan suara gemericik yang lembut. Rania duduk di kursi rodanya di dekat jendela, menatap derasnya hujan yang mengguyur halaman. Dari ruang tamu, Pak Dirga muncul sambil menutup jendela yang terbuka. Ia mengenakan sarung dan baju koko abu-abu. Ketika matanya bertemu pandang dengan Rania, ia tersenyum tipis. "Belum tidur?" tanyanya pelan. "Belum, Pak. Saya suka hujan. Rasanya tenang." Pak Dirga duduk di kursi di sampingnya, menatap hujan yang menetes di bawah sinar lampu. "Aku juga," katanya lirih. "Waktu ibumu, maksudnya almarhum istriku, masih ada, kami sering duduk begini. Hujan selalu membuat rumah terasa hidup." Rania menatapnya, dan entah mengapa hatinya bergetar. Di matanya Rania melihat sesuatu yang tulus. Bukan kasihan, tapi perhatian yang benar-benar hangat. Dan malam itu, ketika hujan kembali turun, Rania tahu hidupnya akan berubah selamanya. Keesokan harinya, rutinitas sederhana mereka berlanjut. Pak Dirga selalu membantunya bangun dari tempat tidur, membantunya memindahkannya ke kursi roda, lalu menyiapkan sarapan. Ia melakukannya tanpa pamrih, tanpa keluhan. Dan setiap kali tangannya menyentuh lengan Rania untuk membantu keseimbangan, ada getaran kecil yang membuat nafasnya tersegat. "Sudah nyaman?" "Iya, Pak. Terima kasih." Dialog sederhana itu menjadi kebiasaan. Namun di baliknya, ada rasa yang tumbuh pelan-pelan, yang tak berani mereka sebut. Pada sore hari, mereka duduk di bawah pohon sawo di halaman belakang. Burung-burung pulang ke sarang, dan aroma tanah lembab setelah hujan membuat suasana terasa sahdu. Pak Dirga menatap langit jingga, lalu berkata pelan, "Rania, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu, Pak." "Kau masih mencintai Aditya?" Rania terdiam lama. Matanya menunduk, menatap tangannya yang tak berdaya di pangkuan. "Saya tidak tahu, Pak. Yang saya tahu, rasa itu sekarang seperti hilang arah." Pak Dirga menghela nafas dalam. "Saya tidak bisa menyalahkan anakku sepenuhnya. Tapi saya juga tak bisa diam melihatmu sendirian begini. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk terus merasa sepi." Rania menatapnya, dan entah mengapa, hatinya bergetar. Di matanya Rania melihat sesuatu yang tulus, bukan kasihan, tapi perhatian yang benar-benar hangat. Dan malam itu, ketika hujan kembali turun, Rania tahu hidupnya akan berubah selamanya. Hari-hari di Desa Sukamulya berlalu perlahan, seperti aliran sungai kecil di belakang rumah Pak Dirga. Udara pagi selalu dipenuhi aroma tanah basah dan kicau burung, sementara matahari menyelinap lembut di antara dedaunan mangga tua yang menaungi halaman. Bagi Rania, tempat ini semula terasa asing. Tapi kini, setiap embusan anginnya membawa rasa tenang. Rasa yang sudah lama hilang sejak kecelakaan itu. Setiap pagi, Pak Dirga membantu Rania berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Ia melakukannya dengan hati-hati, seolah tubuh lemah Rania adalah sesuatu yang berharga dan harus dijaga. "Pegang bahuku pelan, biar aku angkat," katanya setiap kali. Rania menuruti dengan canggung. Ia merasa malu setiap kali pria itu mendekat begitu dekat, bisa merasakan nafas hangat di telinganya dan aroma sabun kayu yang menenangkan dari kulitnya. Tapi setiap kali itu pula, hatinya bergetar aneh. Pak Dirga selalu memastikan Rania nyaman di kursi roda, lalu menyeduh teh hangat dengan 2 sendok madu. "Madu bagus buat jantung, Nak. Dulu, almarhumah istrimu suka minum setiap pagi."
Rania tersenyum kecil sambil menerima cangkirnya. Ia memperhatikan wajah Pak Dirga dari dekat. Keriput halus di sekitar matanya, rambut yang mulai memutih di pelipis, dan tatapan lembut yang membuat siapapun merasa aman. Namun justru rasa aman itu yang pelan-pelan membuat hatinya gentar. Karena dari rasa aman, tumbuhlah ketertarikan. Dan dari ketertarikan, lahirlah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Suatu sore, hujan turun perlahan. Langit kelabu membalut desa dengan aroma damai. Rania duduk di dekat jendela, memandangi tetesan air yang menuruni kaca. Ia selalu menyukai hujan, karena hujan mengingatkannya pada masa-masa dulu, masa ketika ia dan Aditya masih saling mencintai tanpa banyak luka. Namun kini, setiap kenangan tentang Aditya justru terasa jauh. Telepon dari suaminya hanya datang sebulan sekali, sekedar formalitas. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi rindu. Pintu kamar berderit pelan. Pak Dirga muncul membawa selimut tebal dan seulah senyum. "Kedinginan ya?" tanyanya. "Sedikit, Pak," jawab Rania pelan. Tanpa berkata banyak, pria itu menyelimuti pundak Rania, lalu berdiri di sampingnya, ikut memandangi hujan. Suasana begitu hening. Hanya terdengar suara air yang menetes di genting dan desir angin yang membawa aroma tanah. "Rania," ujar Pak Dirga lirih. "Kadang aku merasa hujan ini seperti kehidupan. Tak bisa kita hentikan, tapi bisa kita nikmati kalau kita mau diam sejenak." Rania menatapnya. Kalimat sederhana itu entah kenapa terasa sangat dalam. Ia menunduk, berusaha menenangkan debar di dadanya. "Bapak sering merasa sepi?" tanyanya tiba-tiba. Pak Dirga terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Dulu iya. Tapi sejak kamu di sini, rumah ini terasa hidup lagi. Ada yang disiapin sarapan, ada yang diajak ngobrol sore-sore. Mungkin aku cuma butuh seseorang yang bisa mendengarkan." Rania merasakan tenggorokannya tercekak. Ia ingin menjawab, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa menunduk, menggenggam ujung selimut erat-erat. Hujan masih turun, dan dalam diam itu ada sesuatu yang berubah. Malamnya, ketika semua lampu rumah sudah dimatikan, Rania masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamarnya yang sederhana, mendengarkan suara hujan yang kini tinggal gerimis. Kata-kata Pak Dirga tadi siang berputar di kepalanya seperti gema. "Sejak kamu di sini, rumah ini terasa hidup lagi." Ia menutup matanya, mencoba menepis rasa hangat yang menjalari hatinya. Tapi, semakin ia berusaha, semakin jelas wajah pria itu muncul dalam benaknya, dengan tatapan lembut dan senyum yang tulus. Rania menggigit bibirnya, berbisik dalam hati, "Tuhan, kenapa hati ini bergetar pada orang yang seharusnya aku panggil ayah?" Pagi berikutnya, matahari bersinar hangat. Pak Dirga sudah menunggu di teras sambil menyiapkan teh dan potongan singkong rebus. Rania keluar dengan kursi rodanya, dan seperti biasa, pria itu menyambut dengan senyum ramah. "Pagi ini bagus, sinar mataharinya pas untuk berjemur," ujarnya. "Iya, Pak, rasanya segar sekali," jawab Rania, menghirup udara dalam-dalam. Mereka duduk berdua tanpa banyak bicara. Kadang, kebersamaan tanpa kata justru terasa paling dekat. Pak Dirga menatap Rania beberapa kali tanpa sadar. Setiap kali melihat senyum di wajah gadis itu, hatinya terasa hangat. Tapi bersamaan dengan itu,
muncul rasa takut. Apa yang sedang aku rasakan ini? Aku menantunya. Aku seharusnya tidak boleh. Namun cinta tidak menunggu izin. Ia tumbuh seperti akar di dalam tanah. Diam, tapi terus menembus hingga tak bisa dicabut lagi. Suatu sore, mereka duduk di bawah pohon sawo di belakang rumah. Langit mulai gelap, tapi angin sore terasa lembut. Rania menatap awan jingga, sementara Pak Dirga menatap wajahnya diam-diam. "Rania," katanya tiba-tiba, "bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Tentu, Pak." "Kau bahagia di sini?" Rania menoleh, menatap pria itu dengan mata yang lembut tapi penuh arti. "Lebih bahagia dari yang saya duga, Pak." "Bagus kalau begitu, karena aku takut kamu merasa sendirian." Rania menggeleng. "Tidak, Pak. Saya justru merasa aman di sini." Kata aman itu terucap dengan lirih, tapi cukup untuk membuat dada Pak Dirga sesak. Ia tahu rasa itu bukan lagi sekedar kasih sayang seorang ayah kepada anak. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih manusiawi, tapi juga lebih berbahaya. Ia menatap Rania, lama, seolah ingin menahan waktu. Dan di balik tatapan itu, Rania tahu, perasaan mereka kini saling bersentuhan, meskipun tak ada satupun yang berani mengakuinya. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia tahu batas antara kasih dan cinta sudah mulai kabur. Tapi bagaimana mungkin ia bisa memadamkan api yang justru memberinya kehangatan setelah sekian lama hidup dalam dingin dan kesepian? Ia menatap jendela. Di luar sana, rembulan bersinar lembut menembus celah tirai. Hatinya berbisik pelan. Mungkin ini bukan cinta yang seharusnya. Tapi, mengapa justru inilah yang membuatku merasa hidup kembali? Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin akrab. Rania dan Pak Dirga seperti dua jiwa yang secara alami menemukan kenyamanan satu sama lain. Tak ada janji, tak ada kata cinta, tapi setiap tatapan, setiap senyum, menyimpan makna yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Setiap pagi, Rania sudah terbiasa mendengar suara langkah Pak Dirga dari dapur, menyiapkan air hangat dan secangkir teh madu. "Selamat pagi, Nak," sapanya lembut, seperti kebiasaan seorang ayah kepada anaknya. Namun di balik sapaan itu, ada denyut perasaan yang semakin sulit ia sembunyikan. Ia tahu batas itu ada, tapi setiap hari batas itu semakin kabur. Suatu sore, langit tampak mendung. Angin berembus dari arah kebun membawa aroma hujan yang belum turun. Rania duduk di beranda, memandangi jalan tanah yang membentang di depan rumah. Daun-daun berjatuhan, dan ia merasa sepi, meski di rumah itu ia tidak sendiri. Pak Dirga keluar sambil membawa sebuah payung besar. "Aku mau menutup jemuran di belakang. Kau tunggu di sini ya." Rania mengangguk pelan. Tapi tiba-tiba angin bertiup kencang, dan hujan turun lebih cepat dari dugaan. Tanpa pikir panjang, Pak Dirga berlari kecil menuju jemuran di belakang rumah, sementara Rania hanya bisa memandanginya dari teras dengan wajah cemas. Beberapa menit kemudian, pria itu kembali dalam keadaan basah kuyup. Rania spontan berkata, "Pak, kenapa Bapak tidak tunggu saja hujannya reda? Lihat, Bapak basah semua." Pak Dirga tertawa kecil sambil menyeka wajahnya. "Tidak apa-apa, jemurannya cuma tinggal sedikit lagi. Lagi pula aku sudah biasa kena hujan." Rania menggigit bibir. Ada rasa khawatir yang tak bisa ia sembunyikan. Ia mengulurkan tangan, mengambil handuk kecil di pangkuannya. "Bapak sini, biar saya bantu keringkan," ucapnya lirih. Pak Dirga tertegun sejenak, tapi akhirnya ia duduk di kursi di hadapan Rania.
Perlahan, tangan Rania mengusap rambut dan pipinya yang basah. Gerakannya pelan, hati-hati. Namun di balik kelembutan itu, ada kehangatan yang membuat keduanya sulit menahan detak jantung masing-masing. "Bapak harus jaga kesehatan," katanya pelan. "Kalau Bapak sakit, siapa yang bakal saya repotkan tiap hari?" Pak Dirga tersenyum tipis. "Kamu itu ya, masih bisa bercanda di saat begini. Kalau saya nggak bercanda, nanti malah nangis," balas Rania spontan. Keduanya terdiam. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, menemani keheningan yang kian tebal di antara mereka. Tatapan mereka bertemu, lama, nyaris tanpa kata. Ada sesuatu yang bergetar di udara, halus tapi nyata. Malam itu setelah hujan berhenti, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rania masih belum bisa tidur. Ia memutar tubuhnya di tempat tidur, tapi pikirannya tetap berkelana pada kejadian sore tadi. Ia bisa merasakan lagi bagaimana tangan mereka hampir bersentuhan. Bagaimana tatapan itu membuat dadanya sesak. Ia memejamkan mata, namun di balik kelopak matanya, wajah Pak Dirga muncul begitu jelas. Ia menatap langit-langit dan berbisik pelan. "Kenapa hati ini terus berdebar setiap kali beliau dekat? Apa ini salah, Tuhan?" Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia tak tahu harus merasa apa, bersalah, takut, atau justru bahagia. Keesokan harinya Rania tampak murung. Pak Dirga memperhatikannya diam-diam dari meja makan. "Kamu kenapa, Rani? Badanmu lemas?" "Tidak, Pak. Cuma kurang tidur." Masih kepikiran sesuatu. Rania terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan bahwa yang ia pikirkan semalaman adalah dirinya sendiri dan pria yang kini duduk di depannya? "Kalau kamu ada yang ingin dibicarakan, jangan dipendam, Rani. Kadang yang tidak diucapkan justru yang paling menyakitkan." Rania mengangkat wajahnya perlahan. "Pak, kalau perasaan itu datang tanpa bisa kita cegah, apa itu salah?" Pak Dirga terdiam. Pertanyaan itu datang terlalu jujur, terlalu dalam, dan ia tahu arah maknanya. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Perasaan itu anugerah, Rani. Tapi tidak semua perasaan harus dimiliki. Kadang cukup disadari, lalu dijaga agar tidak melukai." Rania menatap pria itu lama. Kalimat itu menenangkan, namun juga menyakitkan. Karena ia tahu mereka berdua sedang berjuang di jurang yang sama, antara ingin memeluk dan ingin mundur. Hari-hari setelah itu berjalan aneh. Mereka masih bercakap seperti biasa, masih duduk bersama di halaman. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ada rasa rindu yang muncul bahkan ketika mereka baru saja berpisah. Ada tatapan yang cepat-cepat dialihkan agar tidak terlihat terlalu dalam. Dan pada suatu malam, ketika hujan kembali turun, Rania duduk di kursi rodanya di dekat jendela, seperti kebiasaannya. Dari ruang tamu langkah kaki terdengar mendekat. Pak Dirga muncul sambil membawa 2 cangkir teh hangat. "Aku tahu kamu belum tidur. Teh madu, seperti biasa." Rania tersenyum samar. "Terima kasih, Pak. Sepertinya Bapak tahu saya terlalu banyak pikiran malam ini." Pak Dirga duduk di sampingnya, menatap keluar jendela. Hujan lagi. Entah kenapa setiap kali hujan turun, rumah ini terasa lebih hidup. Rania menatap wajahnya. Cahaya lampu minyak menerangi garis wajahnya yang teduh. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata tak keluar. Yang keluar hanyalah air mata yang tiba-tiba mengalir. Pak Dirga menoleh, terkejut. "Rani, kenapa menangis?" Rania menggeleng cepat berusaha tersenyum. Saya nggak tahu, Pak. Rasanya penuh sekali di sini.
Ia menepuk dadanya perlahan. Pak Dirga diam sejenak. Lalu dengan hati-hati, ia mengusap air mata di pipi Rania. Sudahlah, jangan menangis. Kau sudah cukup kuat selama ini. Aku tahu. Sentuhan itu begitu lembut, namun membuat waktu seolah berhenti. Rania menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Matanya berbicara lebih jujur daripada kata apapun. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Hujan masih turun di luar. Tapi di dalam rumah kecil itu, dua hati mulai berdebar pada irama yang sama. Sejak malam hujan itu, sesuatu dalam diri Rania berubah. Ia tidak lagi menatap Pak Dirga sebagai sekadar ayah mertuanya. Ada sesuatu yang berbeda di setiap pandangan, setiap sapaan, bahkan setiap langkah kecil yang terdengar dari ruang tamu. Dan Pak Dirga pun merasakan hal yang sama. Ia mencoba menolak kenyataan itu. Tapi semakin ia menahan, semakin perasaan itu tumbuh. Halus, lembut dan hangat seperti embun pagi yang tak bisa dihapus begitu saja. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela, menyinari ruang makan yang sederhana. Rania sedang memindahkan roti ke piring kecil saat Pak Dirga datang membawa sekeranjang mangga dari kebun belakang. "Aku petik mangga tadi pagi, kau pasti suka yang manis," katanya sambil menaruhnya di meja. "Wah, segar sekali. Bapak tahu saja saya lagi pengen buah," jawab Rania sambil tersenyum. Pak Dirga duduk di seberangnya, memperhatikan wajah Rania yang kini tampak lebih cerah. Rambutnya yang jatuh di sisi pipi, matanya yang berkilau terkena pantulan sinar pagi. Semua membuat hati lelaki itu bergetar. Namun ia buru-buru mengalihkan pandangan, takut Rania menyadari sesuatu. "Kamu sudah jauh lebih kuat," katanya. "Mungkin nanti kalau sudah makin sehat, bisa mulai latihan berdiri sedikit demi sedikit." Rania mengangguk. "Saya ingin coba, Pak, tapi saya takut kecewa." "Tidak apa-apa," jawab Pak Dirga lembut. "Kita mulai perlahan saja. Tidak harus hari ini, tidak harus besok. Yang penting kamu mau mencoba." Nada suara itu yang penuh keyakinan, entah kenapa membuat mata Rania berkaca-kaca. Selama 2 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang berbicara padanya dengan harapan sebesar itu. Aditya tak pernah menanyakan kabarnya lagi. Dan bahkan keluarga kandungnya jarang berkunjung. Tapi pria di depannya ini, yang seharusnya hanya menjadi tempat singgah, justru membuatnya ingin hidup lagi. Siang itu mereka duduk di halaman belakang rumah. Rania menikmati angin, sementara Pak Dirga membersihkan ranting di sekitar kebun kecilnya. Beberapa kali ia menoleh, bagaimana Rania tertawa kecil saat melihat seekor kucing mengejar kupu-kupu. Tawa itu membuat rumah yang dulu sunyi terasa hidup kembali. "Bapak," panggil Rania lembut. "Apa Bapak tidak bosan hidup sendirian selama ini?" Pak Dirga berhenti sejenak, lalu menatap langit. "Bosan, tentu saja. Tapi aku sudah terbiasa, sampai kamu datang." "Maksudnya?" "Rumah ini dulu sepi, Rani. Tidak ada suara tawa, tidak ada aroma masakan, tidak ada cerita yang bisa ku dengar. Tapi sejak kamu di sini, rasanya seperti hidup lagi." Kata-kata itu sederhana, tapi di telinga Rania terasa seperti pengakuan yang lebih dalam daripada sekadar rasa syukur. Ia menatap pria itu lama, lalu berkata pelan, "Bapak baik sekali pada saya. Kadang saya merasa saya tidak pantas mendapat perhatian sebanyak ini." Pak Dirga menoleh. "Jangan bilang begitu. Kamu berharga, Rani. Kamu pantas dicintai meski hidupmu tidak sempurna." Kalimat itu menghantam hati Rania seperti ombak lembut yang menyapu pantai sunyi. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya hanya bergetar. Air matanya jatuh tanpa suara. "Kenapa menangis?" tanya Pak Dirga lembut. "Saya cuma terharu, Pak. Sudah lama tidak ada yang bilang saya berharga." Pak Dirga diam sejenak, lalu menepuk bahunya perlahan. "Kamu kuat, Rani. Kadang Tuhan memang mengambil sesuatu untuk memberi hal lain yang lebih besar.
Kau kehilangan kakimu, tapi kau masih punya hati yang penuh kasih. Itu lebih berharga dari apapun. Rania menunduk, lalu tersenyum samar di antara air mata. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikan Bapak. Tidak perlu dibalas, Rani. Cukup tetap di sini. Itu sudah lebih dari cukup. Malam itu suasana rumah begitu hening. Rania duduk di kursi rodanya di dekat jendela, sementara Pak Dirga baru saja selesai sholat Isya. Lampu minyak di meja kecil memantulkan cahaya keemasan di wajah mereka. "Bapak tidak tidur?" tanya Rania pelan. "Belum, aku juga suka duduk di malam seperti ini. Udara malam terasa jujur." Rania tersenyum kecil. "Jujur bagaimana, Pak?" "Kalau siang, kita sibuk menutupi apa yang kita rasakan. Tapi malam selalu memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri." Kata-kata itu membuat dada Rania bergetar. Ia menunduk, jari-jarinya bermain di pangkuannya. "Kalau begitu, malam ini saya ingin jujur juga, Pak." Pak Dirga menatapnya. Matanya lembut, tapi penuh tanya. "Tentang apa?" Rania menarik nafas panjang. "Tentang perasaan yang tidak seharusnya saya punya." Keheningan panjang jatuh. Bahkan suara jangkrik di luar seperti berhenti sejenak. "Saya tahu ini salah, Pak. Tapi setiap kali Bapak tersenyum, setiap kali Bapak menatap saya merasa hidup kembali. Saya takut, tapi saya juga tidak bisa membohongi hati saya." Air matanya mengalir pelang di pipi. Pak Dirga menatapnya lama, lalu memalingkan wajah, menatap langit malam. "Rani, perasaan tidak bisa dipilih. Tapi yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menjaganya agar tidak melukai siapapun." Rania menggigit bibir. "Saya sudah berusaha, Pak. Tapi rasanya semakin saya menahan, semakin kuat." Pak Dirga terdiam. Ia tahu apa yang dirasakan wanita itu, karena dirinya pun sedang berjuang melawan badai yang sama. Akhirnya, ia berkata pelan, "Mungkin cinta memang tidak selalu datang di waktu yang tepat. Tapi kalau cinta itu membuatmu menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih tulus, mungkin Tuhan tidak sepenuhnya menolaknya." Rania menatapnya dengan air mata yang masih mengalir. Lalu tanpa sadar, ia mengulurkan tangan dan menggenggam jemari pria itu. Sentuhan itu hangat. Hangat seperti pelukan yang tak pernah ia dapatkan lagi sejak suaminya pergi. Pak Dirga tidak menarik tangannya. Ia hanya diam, membiarkan waktu berhenti di antara keheningan itu. Malam itu, tidak ada kata cinta yang diucapkan. Tapi di hati keduanya, cinta sudah tumbuh sempurna. Tanpa suara, tanpa janji, namun nyata. Pagi berikutnya datang dengan sinar lembut dan aroma tanah basah. Burung-burung berkicau di pohon sawo, sementara Rania duduk di kursi rodanya, menatap langit yang biru setelah semalam dilanda hujan. Namun di hatinya ada badai yang belum redah. Malam sebelumnya masih melekat kuat dalam ingatannya. Genggaman tangan, tatapan mata, dan keheningan yang terlalu jujur untuk disangkal. Ia tahu apa yang terjadi tak seharusnya ada, tapi bagaimana mungkin ia bisa menyesali sesuatu yang justru membuatnya merasa hidup kembali? Pak Dirga keluar dari dapur sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Kau bangun pagi sekali," katanya sambil tersenyum. "Tidak bisa tidur," jawab Rania pelan. Mereka duduk di teras dalam diam. Angin membawa aroma daun mangga yang gugur, dan sinar mentari pagi menyapa wajah mereka dengan lembut. "Pak," Rania memecah keheningan. "Kalau waktu bisa diulang, Bapak akan tetap memilih hidup seperti ini?" Pak Dirga menatap jauh ke depan sebelum menjawab. "Mungkin iya, karena meski hidupku penuh kehilangan, di sini aku masih diberi kesempatan untuk merasa berguna, dan mungkin untuk merasakan sesuatu yang tak pernah kuduga akan datang lagi." Rania tersenyum pahit. Perasaan itu, Pak Dirga mengangguk pelan. "Ya,
Tapi bukan perasaan yang ingin kuperjuangkan. Cukup kusyukuri sebagai cara Tuhan mengingatkanku bahwa hati ini masih hidup. Rania menunduk. Air matanya menetes pelan, jatuh di punggung tangannya. Saya takut, Pak. Takut kalau semua ini dosa, tapi juga takut kalau harus kembali ke hidup yang dingin dan kosong. Rani, ucap Pak Dirga lembut. Cinta tak selalu harus dimiliki. Kadang cinta cukup disimpan dalam doa. Rania menatap pria itu. Jadi Bapak akan tetap diam? Tidak akan melakukan apa-apa? Pak Dirga senyum samar. Kau tahu, Rani, cinta yang benar tidak memaksa. Ia hanya menuntun kita untuk menjadi lebih manusiawi. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar datang dari kota. Aditya, suami Rania, mengirim pesan singkat. Rania, aku akan datang menjemputmu akhir bulan ini. Aku dapat pekerjaan baru di luar negeri. Kita perlu bicara. Rania membaca pesan itu berulang kali. Tangannya gemetar. Selama 2 tahun, suaminya hampir tidak peduli. Dan kini, ketika hidupnya baru saja menemukan ketenangan, lelaki itu datang lagi, membawa gelombang baru di hatinya. Malam itu ia bercerita pada Pak Dirga. Pria itu hanya diam, menatap lantai. Kalau itu keputusanmu, aku tidak bisa menahan. Tapi ingat, kebahagiaan tidak selalu ada di tempat yang sama dengan masa lalu. Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya bingung. Saya tidak mencintainya lagi, tapi saya juga tidak ingin membuat dosa karena perasaan yang lain. Kalau begitu, jawab Pak Dirga, berdoalah. Biarkan Tuhan yang memilihkan arah untukmu. Karena terkadang yang terbaik bukan yang kita minta, tapi yang Tuhan titipkan. Rania menunduk pelan, namun hatinya terasa berat. Hari-hari berlalu cepat. Aditya benar-benar datang, dengan wajah yang lebih tua dan nada suara yang lebih dingin. Ia berbicara pada Rania tanpa banyak basa-basi. Aku ingin kau ikut. Di sana fasilitasnya lengkap. Mungkin kamu bisa terapi juga. Rania menatapnya dalam diam. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa bersyukur atau justru takut. Setelah lama berpikir, akhirnya ia berkata pelan, "Aku akan pikirkan, Ditya. Tapi kali ini, izinkan aku memilih dengan hati yang tenang." Malam itu setelah Aditya pulang ke penginapan, Rania duduk di beranda. Pak Dirga datang menyusul, membawa selimut. Sudah bicara dengannya? Sudah, Pak. Dan kau akan ikut? Rania terdiam. Ia menatap bintang-bintang di langit, lalu berkata pelan, "Saya tidak tahu, tapi saya tahu satu hal. Saya tidak bisa melupakan kebaikan Bapak." Pak Dirga menatapnya dalam. "Rani, jangan ingat aku karena perasaan. Ingat aku karena doa. Karena doa lebih kuat dari apapun yang bisa kita ucapkan." Rania mengangguk dengan air mata yang mulai menetes lagi. "Bapak tahu, rasanya sakit sekali harus berpisah dengan satu-satunya orang yang membuat saya merasa berarti." Pak Dirga menunduk, menatap lantai kayu yang kini terasa begitu sunyi. "Kita tidak benar-benar berpisah, Rani. Selama hatimu masih lembut, aku akan tetap di sana, di setiap doa yang kamu panjatkan." Beberapa minggu kemudian, Rania benar-benar pergi. Pak Dirga mengantarnya sampai ke gerbang desa. Udara pagi terasa dingin, tapi hati keduanya jauh lebih dingin dari itu. "Terima kasih atas segalanya, Pak," ucap Rania sambil menatapnya penuh haru. "Jaga dirimu baik-baik, Nak. Jangan biarkan dunia mematikan kelembutanmu." Rania menahan air mata lalu berkata pelan, "Kalau suatu hari Bapak merasa sepi, ingatlah, ada seseorang yang selalu mendoakan Bapak dalam diam.
Pak Dirga menatapnya dan hanya mampu tersenyum, senyum yang tidak akan pernah Rania lupakan seumur hidupnya. Beberapa tahun berlalu, Desa Sukamulya tetap tenang seperti dulu. Pak Dirga kini lebih sering duduk di beranda, membaca buku, atau memberi pelajaran ngaji anak-anak kecil. Kadang saat hujan turun, ia menatap jendela sambil memejamkan mata, mendengarkan gemericik air dan mengingat sosok di kursi roda yang dulu selalu duduk di sana. Di sisi dunia yang lain, Rania menulis surat setiap bulan, meski tahu mungkin takkan pernah dikirim. Surat-surat itu hanya berisi satu kalimat yang selalu sama. Terima kasih, Pak, karena sudah mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Cukup dijaga dengan doa. Dan begitulah sahabat lansia yang saya cintai. Kadang cinta datang bukan untuk dimiliki, melainkan untuk menyembuhkan hati yang lama terluka. Bukan setiap perasaan harus diikuti, tapi setiap perasaan bisa menjadi jalan untuk lebih mengenal diri dan kehendak Tuhan. Cinta yang terlarang tidak selalu berarti kotor. Kadang justru di balik ketidakmungkinan itulah kita belajar arti tulus yang sesungguhnya. Doa penutup dari Dr. Ayunda. Ya Allah, panjangkan umur semua yang mendengarkan kisah ini dengan kesehatan yang penuh keberkahan. Bagi yang menekan tombol like, mudahkan segala urusannya dan jauhkan dari penyakit berat. Bagi yang menekan tombol subscribe, limpahkan hidupnya dengan manfaat dan hati yang lapang. Bagi yang membagikan video ini, jadikan ia jalan keselamatan bagi banyak jiwa. Dan bagi yang menulis amin di kolom komentar, siramilah langkah-langkah hidupnya dengan rahmat dan cintamu yang tak berpatih. Amin ya robbal alamin.